Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Cynthia Prilia dengan NIM 20129118, mahasiswi Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan video ini saya buat pada minggu kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Dan topik yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai analisis peluang dan ide wirausaha. Topik pada kali ini bisa menjadi sangat krusial karena setiap kita yang ingin melakukan pengembangan bisnis atau berwirausaha itu dimulai dari berbagai peluang yang kita lihat atau kita temukan. Peluang tersebut bisa muncul begitu saja tanpa disadari, yang itu adalah keberanian kita untuk menangkap berbagai ide tersebut sebagai sebuah peluang. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai analisis lingkungan, yang pada akhirnya muncul dua istilah, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Internal artinya adalah lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal adalah lingkungan di mana kondisi-kondisi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi. Peluang-peluang bisnis harus menjadi dasar dan pertimbangan ketika hendak memulai suatu usaha atau bisnis, karena internal dan eksternal akan memiliki dampak yang tidak sedikit di dalam bisnis yang akan dijalankan. Kemudian lingkungan eksternal itu ada dua. Yang pertama adalah lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi, yang disebut juga dengan lingkungan mikro, seperti pelanggan, partner, ya seperti demikian. Kemudian, lingkungan eksternal yang kedua adalah lingkungan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional atau lingkungan makro, seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Lingkungan internal sendiri adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan organisasi yang mempengaruhi langsung setiap program atau kebijakan atau keputusan, yang termasuk ke dalam lingkungan internal itu seperti owner, para staff, dan lingkungan fisik organisasi itu sendiri. Dan pada dasarnya ada dua faktor lingkungan yang akan memberikan pengaruh aktivitas bisnis. Yang pertama adalah lingkungan kerja, yaitu memajukan semua elemen yang relevan, yang pada akhirnya mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Elemen-elemen tersebut adalah pemerintah, kreditur, konsumen, dan pesaing. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sosial, yaitu meliputi berbagai tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi, teknologi, hukum, sosial budaya, yang secara tidak langsung akan memberikan dampak dan mempengaruhi bisnis yang akan dilakukan atau yang akan dijalankan. Yang termasuk ke dalam lingkungan sosial itu seperti lingkungan ekonomi, seperti masyarakat yang digolongkan di dalam sistem perekonomian, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme, yang pasti dipengaruhi oleh lingkungan perekonomian. Kemudian, lingkungan teknologi meliputi manufaktur seperti peralatan elektronik, peralatan komunikasi yang digunakan di dalam prospek bisnis. Kemudian teknologi proses bisnis atau ERP. Ini merupakan suatu inovasi teknologi bisnis untuk mengelola atau mengkoordinasikan sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan hukum politik, kekuatan perusahaan yang memberikan pengaruh terhadap pilihan, perencanaan bisnis yang akan dilaksanakan. Lingkungan hukum politik pada akhirnya berada di dalam satu kerangka hukum, sehingga mempengaruhi berbagai keputusan dan transaksi dari perusahaan. Kemudian lingkungan sosial budaya, ini berhubungan dengan adat istiadat, kebiasaan, nilai, karakteristik, demografi, dan lain-lain sebagainya. Jika tadi kita telah membahas mengenai lingkungan, selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis peluang atau bagaimana memahami pasar atau pelanggan. Ada beberapa catatan yang harus dipahami. 1. Wirausahawan harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan permintaan masyarakat. Yang kedua,
wirausahawan merancang penawaran yang memuaskan dan membangun hubungan pelanggan untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Kemudian yang ketiga, wirausahawan mesti mempunyai orientasi yang jelas. Peluang muncul karena ada masalah, karena ada keinginan, karena adanya kebutuhan, dan karena memang diciptakan. Yang pertama adalah peluang muncul dari masalah. Peluang terkadang muncul dari suatu hal yang mengesalkan, merugikan, dan sebagainya. Dan ketika berpikir jernih, barulah terlihat bahwa di setiap masalah pasti ada penyelesaian. Kemudian yang kedua adalah peluang muncul dari kebutuhan. Artinya, kita sebagai manusia wajib memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan dasar maupun pengembangan dari semua kebutuhan itu, memunculkan permintaan dan juga penawaran. Maka semuanya ini akan melahirkan peluang untuk memenuhi permintaan-permintaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah peluang muncul dari keinginan. Setiap manusia punya keinginan. Oleh karena itu, peluang yang muncul dari keinginan itu sangatlah luas dan tanpa batas. Yang keempat adalah peluang sendiri muncul karena diciptakan. Seorang wirausahawan dicirikan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran baru dan mencoba mengimplementasikannya hasil pemikiran tersebut sehingga bisa menciptakan nilai tambah pada produk atau jasa yang diciptakan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis ide atau gagasan usaha. Wirausahawan adalah orang yang mengembangkan produk baru dengan konsep yang baru. Kegiatan ini menuntut kreativitas dan kemampuan melihat pola-pola yang sedang tren. Kemudian, gagasan sendiri adalah segala sesuatu yang menginspirasi seseorang, yang mendorong munculnya satu ide atau suatu usaha, dan menduga dari awal apakah ide ini bisa menghasilkan nilai tambah. Dan untuk wirausahawan, gagasan menjadi awal dari penciptaan yang akan dilakukan. Kemudian, selanjutnya, ide bisnis itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Salah besar ketika orang beranggapan bahwa ide bisnis itu yang akan datang secara tiba-tiba. Karena ide bisnis itu datang melalui analisis yang panjang, dan ide yang muncul itu sebaiknya dituangkan ke dalam sebuah bisnis, mungkin dimulai dari skala kecil terlebih dahulu sebelum melakukan pengembangan-pengembangan yang besar. Hal ini untuk mengantisipasi akibat-akibat yang muncul karena kurangnya pertimbangan. Dan seorang wirausahawan butuh kepandaian, kecerdasan dalam membaca peluang bisnis, butuh kemahiran dalam mengamati kondisi sekitar, dan perlu insting yang kuat dan berpikir kreatif. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis kemungkinan terjadinya kegagalan. Kemungkinan terjadinya kegagalan tidak dapat dipisahkan dalam proses wirausaha, bahkan wirausaha sehebat sekalipun. Ada suatu pendapat, yaitu pendapat Suryana, yang mengatakan bahwa banyak hal yang menyebabkan usaha mengalami kegagalan. Dan beberapa hal yang menyebabkan kegagalan itu diantaranya terkait dengan data atau informasi yang tidak lengkap, atau data yang palsu, kemudian disebabkan karena tidak teliti, terlalu cepat percaya, cepat puas, sehingga memutuskan, kemudian disebabkan kesalahan perhitungan, kemudian penyebab lainnya adalah pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan yang tidak tepat, dan adanya unsur kesengajaan. Mungkin sekian topik kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.